saya Rabi Muladi, NIM 19073026, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi suatu ujian akhir semester mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Darmon SPD MPDT. Baiklah, saya akan mencoba membahas salah satu komponen elektronik pada mobil yang sangat berperan penting terhadap mobil tersebut, yaitu sensor. Sensor adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendeteksi kinerja-kinerja mesin. Ada banyak sekali sensor yang diterapkan pada mobil, yaitu seperti sensor CMP, sensor CKP, oksigen sensor, knock sensor, dan lainnya. Dari sensor-sensor tersebut, saya akan mencoba membahas salah satu sensor yaitu knock sensor. Apa saja knock sensor itu dan bagaimana cara kerjanya? Mari kita bahas. Pertama itu definisi tentang knock sensor. Knock sensor atau knocking sensor merupakan salah satu sensor yang ada pada mesin injeksi. Knock sensor atau knocking sensor pada kendaraan yang bermesin injeksi berfungsi untuk mendeteksi atau mensensor jika terjadi knocking atau getaran atau ketukan pada mesin. Knocking pada kendaraan dapat terjadi atau disebabkan salah satunya adalah karena pengapian yang terlalu maju. Knocking merupakan getaran yang berfrekuensi tinggi yang disebabkan oleh terjadinya ledakan atau pembakaran yang prematur di dalam ruang bakar silinder. Bila terjadi engine knocking pada kendaraan, maka akan mengakibatkan turunnya tenaga pada mesin sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal dan juga dapat menyebabkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin akan cepat aus atau rusak. Sehingga bila terjadi knocking pada mesin yang akan sangat merugikan pengendara. Oleh sebab itu, bila terjadi engine knocking maka perlu diatasi dan harus dihilangkan secepat mungkin. Pada mesin injeksi dilengkapi dengan sensor knocking yang bertujuan untuk mengatasi masalah knocking yang terjadi pada mesin. Selanjutnya yaitu tentang penerapan knock sensor pada kendaraan. Penerapan knocking sensor. Sebuah sensor ketukan adalah perangkat tegangan rendah memproduksi yang mendeteksi getaran mesin yang berbahaya di dalam kendaraan dan komputer untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini pada gilirannya membantu Anda mengemudi kendaraan pada puncak waktu mesin canggih, tanpa takut menyebabkan kerusakan pada mesin karena untuk ketukan berlebihan. Sensor ini menghasilkan muatan listrik ketika mendeteksi getaran abnormal pada mesin kendaraan. Hal ini khusus dirancang untuk merekam getaran samar dengan suara mesin di latar belakang. Ketika ketukan yang berlebihan dicatat, sensor mengirimkan sinyal listrik ke komputer papan atas kendaraan, yang pada gilirannya mengurangi kecepatan mesin otomatis. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik knock sensor. Karakteristik knock sensor terbagi dua, yaitu pertama, piezoelektrik. Piezoelektrik kristal memutar dapat dilakukan dalam metode yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda. Pemutaran ini bisa dinamakan sebagai mode getaran. Perancangan kristal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk untuk mencapai mode getaran yang beragam. Ada beberapa mode yang telah diperluas untuk mengoperasikan berbagai rentang frekuensi untuk memahami sedikit, hemat biaya, serta perangkat berkinerja tinggi. Mode-mode ini memungkinkan kami membuat produk untuk bekerja dalam kisaran KHZ, MHZ rendah. Mode getaran adalah lentur, memanjang, area, geser, ketebalan terperangkap, gelombang akustik permukaan, dan gelombang BGS. Yang kedua yaitu Linear Variable Differential Transformer atau yang biasa dikenal LVDT. Sesuai dengan namanya, sensor LVDT adalah sensor linear yang berfungsi sebagai transducer elektromagnetik yang bisa mengkonversi gerak lurus pada suatu material menjadi sinyal listrik. Sensor LVDT juga berfungsi untuk mengukur gerakan kecil mulai dari beberapa inci sampai seperjuta inci. Pada dasarnya, sensor LVDT terdiri dari dua buah kumparan sekunder, satu kumparan primer, dan inti bahan ferromagnetik. Semua kumparan tersebut dililit pada sebuah pipa, sedangkan inti diletakkan pada bagian tengah pipa tersebut.
Selanjutnya yaitu tentang prinsip fisis knock sensor. Menurut gambar, nomor 1 adalah resistor yang akan mengubah nilai dari tegangan listrik. Nomor 2 yaitu piezokristal. Komponen ini akan mendeteksi adanya perubahan getaran dan alat inilah yang akan merubah nilai tahanan. Nomor 3 adalah ujung dari sensor yang akan ditanamkan ke dalam blok silinder. Lokasinya dekat dengan dinding silinder. Ketika terjadi knocking akan timbul getaran dan getaran ini akan merubah nilai tahanan dan otomatis merubah nilai tegangan yang masuk ke dalam ECU. Frekuensi besar kecilnya tegangan ini yang akan menjadi acuan ECU untuk melakukan perubahan waktu pengapian pada mesin. Knock sensor terbuat dari sebuah piezo atau juga disebut sebuah piezoelektrik. Piezo adalah sebuah alat elektronik yang dapat digunakan untuk memutar nada dan untuk mendeteksi nada. Piezo dapat digunakan untuk mendeteksi nada-nada tersebut berupa getaran yang akan dikirim ke ECM. Dalam contoh, kita memasukkan piezo pada jumlah pin input analog 0 yang mendukung fungsi membaca nilai antara 0 dan 5 volt. Knock sensor biasanya tertanam di blok silinder. Osilasi yang dihasilkan oleh ketukan dan dipindahkan ke blok silinder akan dikonversi menjadi sinyal listrik menggunakan sensor efek piezoelektrik. Knock sensor, sebuah sensor yang dipasang di kepala silinder, dapat bekerja dikarenakan oleh sebuah ketukan atau ledakan dari sebuah mesin dari pra-ledakan campuran udara dan bahan bakar. Merupakan suatu sensor yang mendeteksi ketukan-ketukan mesin dan mengirim sinyal ke ECM atau mendeteksi pembakaran yang tidak normal. Sensor ketukan menghasilkan satu tegangan listrik ketika getaran diterapkan ke mereka, memanfaatkan efek piezoelektrik yang menghasilkan tegangan listrik sebanding ke pemecutan sehubungan dengan getaran tersebut. Selanjutnya itu tentang identifikasi knock sensor. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat beberapa cara untuk mengenali apabila sensor knock bermasalah. Yang pertama itu sensi saat mengemudi. Ini tugas pertama Anda untuk mengenali tanda knock sensor mobil bermasalah. Sensi atau rasa saat mengemudi benar-benar penting. Percayalah bahwa Anda sebenarnya dapat merasakan sesuatu yang berbeda pada saat mengendarai mobil Anda. Jika knock sensor rusak, akan ada sesuatu yang berbeda Anda rasakan. Mobil Anda tidak akan beroperasi sebagaimana mestinya, atau setidaknya Anda berpikir ini tidak semestinya terjadi. Sensasi Anda akan dapat Anda peroleh dengan cara mendengarkan suara mesin, melihat perubahan kecepatan, membandingkan berat pijakan gas, atau bahkan merasakan adanya perubahan kecepatan saat Anda mengendarai mobil tersebut. Yang kedua yaitu lampu indikator atau check engine lamp menyala. Lampu indikator kerusakan atau check engine lamp adalah cara yang digunakan oleh sistem manajemen mesin terkomputerisasi untuk mengidentifikasi kerusakan. Anda dapat menemukan di panel dashboard. Apabila check engine lamp menyala, mungkin kuning ataupun merah, itu berarti menandakan masalah pada mesin Anda. Dalam hal ini, komputer atau ECU dapat mendeteksi suara yang berbeda di dalam mesin, dan ketika tidak ada sinyal seperti biasanya dari knock sensor, komputer akan mendapatkan informasi dan akan menganggap mungkin ada masalah dengan knock sensor. Kemudian, check engine lamp akan menyala. Tentu saja akan ada lusinan alasan untuk check engine lamp menyala. Tetapi, selalu layak membawa mobil Anda ke mekanik untuk mendapatkan jawaban pastinya. Apakah itu tanda kegagalan knock sensor Anda atau bukan? Yang ketiga yaitu kehilangan daya. Ketika knock sensor tidak berfungsi dengan benar dan komputer menyadari hal itu dan kendaraan akan kehilangan tenaga mesin. Kehilangan tenaga menjadikan riskan bagi sebagian orang yang senang dengan performa sebuah mesin. Oleh karena itu, jika terjadi performa mesin yang tiba-tiba menurun, sebaiknya Anda segera memastikan bahwa kemungkinan saja penggantian knock sensor perlu dilakukan segera. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran knock sensor. Cara pengukuran knock sensor, pertama yaitu lepaskan knock sensor terlebih dahulu.
Selanjutnya, masukkan satu stick multitester ke dalam knock sensor atau terminalnya dan stick yang satu lagi ke terminal yang lain. Selanjutnya, atur multitester ke arah ohm. Kemudian perhatikan tahanannya. Pukul knock sensor secara perlahan, kemudian sambil melihat tahanannya. Apabila nilai dari multitester berubah-ubah, maka itu berarti knock sensor dalam keadaan baik, karena knock sensor merupakan knock sensor yang akan bekerja saat ada ketukan. Jadi waktu menguji harus diketuk-ketuk sedikit demi sedikit. Apabila nilai tahanan pada multitester berubah-ubah, berarti knock sensor dalam keadaan baik atau berfungsi. Jika nilai tahanan pada multitester tidak berubah atau tenang, maka dapat disimpulkan bahwa sensor knock yang diuji itu tidak baik atau tidak berfungsi. Yaitu tentang sistem akuisisi data knocking sensor. Akuisisi data sensor merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari sejumlah data sinyal yang dikeluarkan oleh sensor, mengubahnya menjadi data digital, serta mengirimkan data tersebut ke komputer untuk dilakukan penyimpanan, pemrosesan, dan penampilan data pada perangkat penampil informasi atau dicetak. Bagian pertama dari sistem akuisisi data sensor ialah sensor atau transducer, yang merupakan bagian dari sistem instrumen yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik. Pengkondisian sinyal pada sistem akuisisi data sensor berfungsi untuk mengkondisikan sinyal sensor agar sesuai dengan taraf sinyal yang diperlukan. Bagian selanjutnya ialah interface card atau kartu antarmuka, yang berfungsi utamanya adalah untuk mengubah data analog menjadi data digital, melakukan komputasi sederhana data sensor tersebut dan mengirimkannya ke komputer atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir adalah komputer atau microcontroller yang bekerja untuk memproses data yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja knock sensor. Prinsip kerja knock sensor: pada saat mesin hidup, piston akan bergerak naik turun sehingga menghasilkan ketukan atau getaran. Pada setiap satu kali tanda dari peledak atau denotasi terdeteksi, maka knock sensor mengirim satu sinyal tegangan listrik. Dengan begitu, knock sensor akan membaca getaran atau ketukan tersebut, lalu mengirim sinyal ke ECU dalam bentuk arus listrik yang memperlambat pemilihan waktu nyala sedikit untuk menghindari peledakan. Prinsip kerja knock sensor ini berfungsi untuk mengetahui knocking, sistem closed loop pengapian, dan mendeteksi oktan bahan bakar. Prinsip kerja: bila terjadi knocking atau pinking, akan terjadi getaran pada sensor knocking berupa noise. ECU akan memundurkan saat pengapian 2 kali sampai tidak terjadi denotasi lagi. Untuk 4 silinder perlu 1 sensor, 5 atau 6 silinder perlu 2 sensor, 8 atau lebih bisa 2 atau lebih sensor, sehingga mengurangi efek merusak dari pembakaran abnormal pada piston dan komponen mesin lainnya. Hal ini disebabkan dengan menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan rendah, terlalu panas, atau lebih dari waktu maju. Kadang-kadang dapat disebabkan oleh deposit karbon panas pada piston atau kepala silinder yang meningkatkan kompresi. Selanjutnya yaitu tentang analisis knocking sensor. Pada mesin mobil, knocking adalah situasi ketika pembakaran pada mesin tidak berjalan normal. Bahan bakar seharusnya terbakar dalam waktu yang telah ditentukan sesuai siklus mesin. Knocking terjadi ketika pembakaran tidak sesuai. Jadi, pembakaran bensin yang meledak sendiri sebelum waktunya, atau bias disebut dengan abnormal combustion, yaitu pembakaran tidak normal yang terjadi pada mesin. Oleh karena itu, disinilah knocking sensor bekerja, yaitu untuk mengetahui kapan terjadinya knocking dan data tersebut dikirim ke ECU agar akuator bias bekerja sesuai perintah ECU. Maka, kita perlu mengetahui apa saja penyebab mesin mobil jadi knocking, yaitu
Pertama yaitu nilai oktan. Kesalahan penggunaan bahan bakar bensin menjadi faktor paling umum yang menyebabkan denotasi dini pada mesin. Hal ini karena nilai oktan bahan bakar bensin itu tidak sesuai dengan kebutuhan mesin dan menimbulkan denotasi dini. Bahan bakar dengan nilai oktan tertentu yang dibutuhkan mesin itu sudah tertera di buku paduan kendaraan. Nilai oktan bahan bakar itu sudah disesuaikan oleh pabrikan mobil dengan rasio kompresi dari mesin. Semisal, untuk mesin yang memiliki rasio kompresi mesin 10:1, disarankan untuk menggunakan bahan bakar bensin dengan oktan 92. Mesin dengan rasio kompresi lebih tinggi tentu membutuhkan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi pula. Sementara, jika menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih rendah, maka dapat menyebabkan knocking. Yang kedua yaitu endapan karbon. Sisa proses pembakaran yakni karbon di ruang bakar juga menjadi salah satu penyebab munculnya knocking. Penumpukan karbon di beberapa area ruang bakar akan menyebabkan volume ruang bakar menjadi menurun dan menaikkan kompresi mesin. Karena rasio kompresi mesin meningkat, bahan bakar mesin dengan nilai oktan yang sama seperti sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan yang standar dan menyebabkan knocking. Di lain sisi, tumpukan karbon itu bisa jadi sumber panas, sehingga dapat membuat campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar mudah terbakar dengan sendirinya sebelum dipantik oleh bunga api. Solusinya adalah dengan melakukan pembersihan endapan karbon di ruang bakar, baik di bengkel resmi maupun umum. Jalanan membersihkan karbon ini sudah tersedia. Yang ketiga yaitu suplai bahan bakar dan udara tidak tepat. Penyebab knocking bisa diakibatkan penyentelan suplai jumlah bahan bakar dan udara yang tidak tepat. Jika terjadi pada mobil dengan sistem karburator, maka perlu disetel ulang. Sementara, untuk mesin yang telah menggunakan sistem EV atau Electronic Fuel Injection, besar kemungkinan terjadi error pada sistem sensor MAP atau Manifold Air Pressure atau sensor knock. Dengan adanya pembacaan sensor yang error, maka ECU akan mengatur ulang waktu pengapian bensin, menambah debit bahan bakar atau lainnya, ganti sensor yang telah dideteksi rusak. Yang keempat yaitu penggunaan busi yang tidak sesuai. Tidak sesuainya penggunaan busi ini dikarenakan percikan yang dihasilkan busi terlalu kecil dari busi standar. Percikan busi yang lebih kecil itu membuat proses pembakaran menjadi tidak sempurna dan menyisakan karbon yang menempel di permukaan ruang bakar. Karena berlangsung terus-menerus, dapat menghasilkan karbon dan menumpuk di dinding ruang bakar dan katup, dan muncullah knocking. Segera ganti busi sesuai dengan spesifikasi standar dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh showroom dan bengkel-bengkel resmi. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang knocking sensor. Semoga semua yang saya jelaskan tadi dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi para penonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.